Let's talk on FAB Cast. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Fiber ya, FAB Lover. Ini kita udah lama sekali ya, lama banget ya. Kita nggak mengudara, kita nggak siaran, kita nggak berbagi cerita ya. Jadi ini sudah cukup lama, udah sekian purnama ya. Sekian purnama. sekian lama. Nah, ini, jadi udah lama sekali, tapi kita kembali coba berbagi cerita, berbagi inspirasi, berbagi informasi kepada teman-teman baik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan masyarakat pas tentunya. Nah, di perdana kali ini kita ngobrol santai, sudah kedatangan tamu. Ada Bu Amira. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bu Amira SEI MSc ya. Ya, Bu Amira sehat? Alhamdulillah sehat sekali. Alhamdulillah sehat ya. Dan bahagia. Kenapa bahagia Bu? Bahagia bisa masih dikasih panjang umur sampai hari ini, bisa berbagi ilmu, bisa mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semuanya. Bagi semua, buat orang lain dan tentunya keluarga ya. Pastinya. Dari keluarga di rumah. Nah Bu Amira, kita hari ini tuh mau ngobrol banyak hal, tapi walaupun durasi dibatasi, tapi kita coba ngobrol sebanyak-banyaknya ya dengan waktu yang ada. Jadi kita mau membahas tentang MPZ. Ini banyak ternyata dari lingkungan kita, lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu belum tahu MPZ itu. Jadi kita mau cerita tentang seputar itu. Tapi kita mau tahu dulu Ibu Amira asli mana? Kalau asli Tegal. Asli Tegal ya. Asli Tapi saya pernah lihat ngintip tanggal alamat lahirnya Arab Saudi ya. Numpang lahir. Oh, lahirnya emang di Mekah? Iya, numpang lahir di Mekah. Oh begitu. Setelah itu di sana berapa tahun atau hanya lahir langsung, kan nggak mungkin lahir langsung dibawa ke sini? Iya, jadi memang bapak dulu tadinya di UIN Jakarta, dulu IAIN ya mungkin. Iya. Oh jadi bapak emang sudah di IAIN? Terus bekerja? Enggak. Oh kuliah Terus di IAIN. Dikirim ke Arab, ke Mekah. Arab Saudi. Kalau ibu memang tadinya juga lulusan PGA Malang, terus ngikutin teman-temannya yang mau pada kuliah ke Mekah juga. Akhirnya di sana ketemu, nikah, sampai punya anak 7. Sampai punya anak 7. Oh, Baru Bu Amira kembali, saya anak keempat. Oh, keempat. Baru Jadi, kembali kelas 1 SD. Kelas 1 SD kembali ke Indonesia. Ya. Langsung disuruh jadi? Iya. Jadi ternyata sempat lahir di Mekah ya. Wah, rasanya gimana Bu lahir di Mekah? Ada bedanya nggak sih ketika di sini dan di sana itu? Pastinya ada lah kalau. Ada ya. Sana lebih mungkin kalau orang dari sana katanya ibadahnya lebih khusyuk gitu ya. Atau Ya gimana? mungkin karena kalau saya sih masih kecil ya, maksudnya di sana. Oh, setelah itu nggak pernah ke sana lagi? Pernah, tahun 2007 2007. ke sana lagi. Cuma memang perbedaan antara di Indonesia sama di sana itu kalau di sini tuh dari kecil tuh udah diumbar ya istilahnya. Diumbar tuh dilepas. Kalau main itu dilepas. Kalau di sana nggak pernah main keluar, itu nggak pernah. Oh. Karena gitu. memang lebih banyak penculikan ya orang. Ya namanya kenapa Nabi Muhammad diturunkan di Mekah itu, di Arab itu kan karena memang jahiliyah, paling jahilnya orang di dunia ya. Sementara kalau di sini kan ya sejahat-jahatnya kayaknya secara adab mungkin masih kuat ya, masih banyak ya. Masih lebih jahat di sana. Makanya di sana sampai sekarang pun kayak kalau jamaah haji ke sana itu kan, terutama kalau orang Indonesia kadang pakai pakaiannya agak ketat-ketat gitu, itu diincer-incer sama orang sana, dicolek-colek lah, di apa gitu. Kalau di sini kan masih berpikir ya. Iya. Mungkin hanya orang yang stres yang mau melakukan ini seperti itu ya, yang mau colek-colek gitu di jalan gitu kan. Ya Ibu dari Mekah terus disuruh dadi ya. Jadi pindah dari Mekah itu sekitar SD kelas 1 di sini. Iya, waktu pindah juga langsung diajak ngomong bahasa Jawa ya nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak tahu, taunya bahasa Indonesia, bahasa Arab dulu masih ya sedikit lah, karena kan kami pun di SD juga baru sebentar, terus sudah kalau kakak bahasa Arabnya bagus. Oh, jadi memang bahasanya emang dari dulu Arab ya? Ya iyalah. Di sana Arab,
tiba-tiba di sini bahasa Indonesia bahasa gitu. Jawa. Bahasa Jawa Iya. ya. Iya. Ditanya ya geleng-geleng aja. Geleng-geleng gitu. Sempet ya akhirnya ya belajar mulai dari nol lagi kan, A B C D gitu. Harus tes privat dulu. Berarti keluarga di sana masih ada nggak sampai saat ini? Kalau dari bapak ada yang bolak-balik ada. Masih ada keluarga ya. Ibu kalau ke sana nggak repot ya kalau ke Mekah ya? Misalnya ada keluarga gitu ya. Kalau saya ke sana bingung nih mau cari tumpangan kemana. Kalau ibu kan ke sana langsung ada yang nampung ya. Kalau saya ke Mekah nyari siapa gitu ya. Walaupun sebagian hampir semuanya mungkin Muslim ya. Tapi kan bingung juga ya. Kalau Mekah Madinah ya, karena memang tidak boleh ada masyarakat non Muslim yang masuk ke Mekah Madinah, makanya kan dinamakan Haramain. Tanah haram, tanah yang memang diharamkan untuk masyarakat non Muslim. Iya. Jadi Bu Amira pengalamannya udah luar biasa ya di Mekah, lahir jadi Mekah. Terus numpang, ya tapi sampai kelas 1 ya Bu ya, setidaknya numpang itu kan berarti keluar udah langsung ditarik ke rumah sakit ya. Ya enaknya kalau di sana ya mau umroh mau haji nggak usah. Ini ya biayanya kalau di sini kan harus nunggu antrian sampai 30 tahun. Ya Ibu Amira, nah Bu Amira itu sudah menjadi dosen di sini sudah berapa tahun? Dari 2009, 13 tahun. 13 tahun. Oktober ini 13 tahun. 13 tahun dan saat ini sebagai pengurus ya? Pengurus atau ketua dari MPZ yang tadi bahas tadi. Jadi MPZ itu mungkin saya pengantarnya adalah Mitra Pengelola Zakat. Ya, Mitra Pengelola Zakat. Oke, nah Mitra Pengelola Zakat itu berarti kita bermitra dengan? Kita kebetulan bermitra dengan Lasis Jateng atau lengkapnya Lasis Al Ihsan Jateng. Yang kalau di Tegal itu tempatnya di Jalan Cempaka ya, yang di Makam Pahlawan itu ke arah barat. Jadi kita kerjasama ya dengan mereka? Ya, kita kerjasama. Tahun berapa Bu kita mulai? Tahun 2009. Karena memang kita belum bisa langsung mendirikan lembaga zakat sendiri karena prosedurnya itu tahapnya panjang, butuh proses. Tapi mudah-mudahan dengan adanya MPZ ini mungkin nanti kedepannya kita bisa mendirikan sendiri, Lasis sendiri. Mandiri gitu mandiri ya. Bisa. Gitu. Iya. Jadi kita sudah bekerja sama dan dengan Lasis Al Ihsan ya, Al Ihsan Jateng. Iya. Jadi saat ini sudah bergerak berarti berapa tahun ya Bu? Kita bekerja sama 2 tahun? 3 tahun. 3 tahun. Nah, 3 tahun ya kita sudah 3 tahun kita kerjasama, kemudian untuk penyalurannya kita baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Iya. Jadi dari MPZ itu lebih ke programnya lebih kemana? Hanya mengelola, menerima saja atau seperti apa? Ya, ini saya cerita sejarahnya dari awal gitu. Jadi pertama kali saya masuk OPS, kemudian kebetulan di fakultas ini setiap kami menerima honor itu banyak yang langsung pada menyisihkan sebagian honornya itu dikumpulin dan disalurkan ke Lasis Jateng. Kemudian seiring berjalannya waktu banyak mahasiswa juga yang curhat, bukan curhat pribadi ya pribadi sih, maksudnya bukan curhat percintaan atau apa, tapi curhat ya. Banyak yang nggak bisa bayar SPP, banyak yang hampir putus kuliah, banyak yang. Nah di sini saya mikir apa ya yang bisa saya bantu gitu. Sedih sih, sering nangis gitu, banyak yang sampai pada nangis gitu ke saya gimana gitu terus. Nah kemudian di satu sisi ketika saya sudah menyekolahkan anak saya di SD Itabias As-Salam, di sana juga bekerja sama Lasis. Dan Lasis itu bisa menyalurkan, ternyata ada imbal balik ya dari kerjasama mereka. Kemudian akhirnya saya terinspirasi ya. Begitu juga pada saat saya menjadi pengurus masyarakat ekonomi syariah. Di situ juga saya menginisiasi Forkomopsis, Forum Komunikasi Organisasi Pengelola Zakat Tegal Raya. Jadi dari Pemalang, Tegal, Brebes. Ya.
Itu kemudian akhirnya semakin saya tahu, semakin saya lebih mengenal organisasi pengelola zakat, kemudian saya konsultasi bagaimana supaya mahasiswa di sini, terutama di ekonomi itu bisa dapat bantuan. Itu akhirnya sambil ngobrol-ngobrol terus saya akhirnya langsung mikir, bisa nggak kalau Fakultas Ekonomi bermitra? Terus akhirnya bisa. Dan sampai hari ini. Iya. Ya, alhamdulillah sampai hari ini akhirnya, dan ini pun tidak hanya untuk Fakultas Ekonomi, karena mahasiswa yang sudah kami beri bantuan pun sudah semua semua fakultas se-universitas ya. Universitas Pancasila Tegal ya. Ya. Tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Iyalah, tetap gitu. Oh, iya. Nah, untuk produknya sendiri berarti kalau di fakultas ini berarti fakultas ekonomi atau bisa masyarakat umum mereka, maksudnya dari sisi penghimpun yang dihimpun dananya atau untuk masalah fakultas lain misalnya boleh? Bisa, itu sangat-sangat bisa. Jadi kalau ini memang masih mengatasnamakan FEB ya. Kalau di seperti UII itu kan ada Badan Wakaf UII, itu kan udah besar sih ya kalau di sana. Cuma kan kita mimpi kan boleh ya, suatu saat. Semoga bisa seperti mereka gitu. Suatu saat ya ada Badan Wakaf UPS gitu. Iya, betul. Nah kalau ini kan masih kecil lah skopnya. Memang atas namanya Fakultas Ekonomi karena memang yang membentuk adalah Fakultas Ekonomi. Orang-orangnya adalah Fakultas Ekonomi. Dan itu bisa sebagai lab untuk mata kuliah ekonomi syariah. Ya, kebetulan kita ada mata kuliah ekonomi syariah ya. Ya. Nah, tapi untuk donaturnya tidak hanya di Fakultas Ekonomi, sudah dari Fakultas Teknik dan lain-lain ya. Dan karyawan pun banyak yang sudah mendonasikan sebagian pendapatannya untuk bisa disalurkan. Dan itu tidak 100% kemudian masuknya ke MPZ. Jadi mungkin ada sebagian yang berpendapat bahwa mungkin itu ya masuknya ke MPZ aja, padahal ketika setiap bulan tuh terkumpul ya, donasi terkumpul kemudian diserahkan dulu ke LASIS. Baru ketika di sini misalnya ada program, kami mengajukan ke LASIS dulu untuk pencairan, dan itu hanya sebagian. Iya. Jadi karena mungkin kita belum mandiri ya, masih bermitra. Karena masih bermitra. Jadi ketika dana terkumpul dari donatur itu diserahkan dulu ke LASIS ya? Ke LASIS dulu, karena memang kita sebagai mitranya. Jadi nanti kalau ada program memang kita butuh untuk penyaluran, kayak contohnya selama ini yang sudah berjalan kan memang untuk santunan ya, beasiswa santunan setiap semester untuk mahasiswa yang memang membutuhkan. Itu baru kita ajukan. Dan mahasiswanya tidak hanya Fakultas Ekonomi ya? Seluruh universitas. Ya, seluruh universitas yang memang bisa dikategorikan sebagai mustahik ya? Ya. Ya, jadi. Dan itu kan ada seleksinya. Iya, jadi memang yang menjadi catatan adalah tidak hanya Fakultas Ekonomi. Iya. Ya, jadi semua kita mengakomodir kita, maksudnya MPZ ya. MPZ mengakomodir ya seluruh mahasiswa kegiatan MPZ di universitas, maksudnya untuk kegiatan penyaluran zakat, infak dan sedekah. Jadi untuk MPZ sendiri itu tidak hanya zakat ya Bu ya? Ada infak juga diterima, sedekah. Bahkan kemarin itu pernah ada yang zakat sampai 6 juta, alhamdulillah. Jadi dapat warisan kemudian langsung zakat. Masya Allah, saya merinding ya dengarnya tuh pas ada WA, Bu, bisa nggak menyalurkan zakat? Bisa gitu, transfer ke rekening ini gitu, langsung. Wah, Masya Allah, mudah-mudahan berkah. Itu. Jadi memang kita berharap bahwa lebih banyak lagi orang yang bisa yang mau berzakat ya, dan menyalurkan lewat MPZ ini ya. Iya. Ya, akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir, kemarin-kemarin ya, yang sampai hari ini kasusnya itu masih berjalan gitu. Yang berita yang beredar bahwa ada salah satu lembaga zakat yang cukup besar, yang ada oknum yang bermasalah misalnya. Itu bagaimana menanggapinya gitu? Maksudnya kita sebagai lembaga zakat kan pasti nanti ada yang mempertanyakan gitu. Iya.
Kalau untuk laporan, untuk transparansi kami bisa, maksudnya untuk melaporkan, dan setiap ada pencairan, setiap ada penyaluran kami pun pasti melaporkan ke BASIS gitu. Jadi setiap kita mengajukan untuk pencairan itu sudah ada reng-rengannya, ini untuk apa, ini untuk apa, bahkan sampai tanda tangan penerimanya pun harus ada, KTP KTP sama KK malahan sekarang harus diminta ya. Jadi yang sudah berjalan ya kemarin itu kan terakhir kita penyaluran untuk sembako untuk karyawan dan sekitarnya, dan terus ada santunan pun kita meminta KTP dan KK itu sebagai bukti ya bahwa kami benar-benar menyalurkan sesuai dengan kepada orang yang berhak, terus dan itu diaudit. Jadi Lasis Jateng itu kenapa sekarang harus ada persyaratan seperti itu, karena memang pakai audit internal. Jadi masyarakat yang menjadi donatur atau yang mau berdonatur, yang mendapatkan. Yang mendapatkan itu harus ada KTP dan KK. Yang donatur tidak ya? Tidak. Tapi kalau misalnya yang donatur atau yang mau jadi donatur ingin tahu transparansi boleh ya? Boleh sekali, boleh. Oke, kira ada yang uang yang saya donaturkan sudah di mana gitu? Boleh ya. MPZ membuka gitu ya? Boleh. Jangan khawatir ya. Jadi memang MPZ itu ya memang betul-betul coba untuk transparan ya. Jadi tidak ada yang ditutupi begitu. Tidak ada yang ditutupi, dan kami pun benar-benar bekerja non-profit oriented ya. Karena saya berpikir seperti ini, kenapa saya sampai mengusulkan untuk membuka MPZ. Kita sehari-hari udah bekerja urusan dunia, terus urusan akhiratnya kapan? Gitu. Jadi berkontribusi untuk umat ya. Iya, jadi biar bisa berjalan dua-duanya, tidak hanya yang dipikir dunia, terus kalau dunia terus yang dipikir nggak ada habisnya gitu. Jadi setidaknya kita bisa berkontribusi yang kecil ya, tapi kontinuitas dan bisa bermanfaat bagi mereka yang menerima ya Bu. Iya, pasti. Ya, jadi untuk donatur itu dosen pegawai atau mahasiswa boleh? Sangat boleh mahasiswa. Sudah ada yang mahasiswa yang sudah ada yang atau alumni sudah mungkin? Kalau alumni sementara belum ya, tapi mudah-mudahan habis ini setelah mendengar podcast kita ya. Iya, boleh. Jadi kalau misalnya pegawai jadi donatur, dosen ya, tenaga pendidik atau dosen, terus mahasiswa. Ada yang kadang, Bu, saya punya ini, ada uang nih di ShopeePay, bisa nggak donasi? Boleh. Ada yang kemarin itu cuma bayangan saya tuh berapa gitu ya, cuma 1.000, 2.000, ya nggak apa-apa. Yang penting kan itu ada keniatan dan ikhlas untuk berbagi kepada yang membutuhkan ya, sedikit nggak masalah. Jadi semua bisa. Jadi mahasiswa yang khawatir sekarang berpikirnya, aduh saya cuma punya uang 2.000, malu, nggak perlu malu ya. Nggak apa-apa. Jadi sedikit 5.000, 10.000 atau berapapun diterima oleh MPZ. Ya, dan tidak harus cash, tapi bisa kan kita sudah punya kode kris, bisa transfer, e-wallet bisa, sangat bisa. Jadi teman-teman mahasiswa, dosen dan pegawai silakan. Alumni juga boleh. Alumni juga bisa ya. Itu banyak sekali ya kalau kita lihat, masih banyak lah ya dari masyarakat sekitar kita gitu yang melihat zakat itu zakat fitrah gitu ya. Padahal jenis-jenis zakat itu banyak, tapi banyak yang mungkin dari kita itu masih menunaikannya lebih ke, kalau euforia ramainya itu lebih ke zakat fitrah gitu. Padahal ada banyak produk ya atau jenis-jenis zakat ya. Zakat itu kan tidak hanya zakat fitrah, tapi ada zakat mal. Zakat mal, salah satu zakat fitrah, zakat mal. Ya. Jadi zakat itu terbagi dua, ada zakat fitrah sama zakat mal. Nah, zakat mal itu yang nanti banyak sekali. Ada, kalau sekarang ada zakat profesi, zakat pertanian, peternakan dan lain-lain. Cuma esensinya sebenarnya zakat itu kan untuk mengentaskan kemiskinan. Iya. Tapi kalau sekarang itu lebih masih dipahami sebagai BLT. Ya, bantuan langsung telas ya. Bantuan langsung telas. Jadi konsumtif ya, sekali pakai. Dan orang-orang pun masih berpikirnya bahwa
yang namanya zakat pokoknya udah tergugurkan kewajibannya, tidak sampai melihat bahwa ini loh zakat yang benar itu seperti apa gitu. Jadi ketika zakat itu hanya sebatas bantuan langsung telas, ya udah. Padahal harusnya ketika kita bisa menyalurkan di lembaga yang benar, itu akan bisa disalurkan secara produktif. Dan itu pun juga yang ini sedang kami lakukan juga ya, kan kemarin juga pernah disalurkan dalam bentuk modal untuk mahasiswa, ya alhamdulillah sudah jalan, sehingga bisa membantu setidaknya untuk tambahan uang saku lah gitu, seperti itu. Jadi zakat mal itu ada banyak, tapi masih banyak yang belum ya menunaikan itu. Tapi alhamdulillah sih secara tren untuk akhir-akhir ini kesadaran masyarakat untuk berzakat itu sudah meningkat, terutama kaum muda, anak-anak milenial ya. Ya, anak-anak milenial sudah mulai tergugah. Ya, cuma memang untuk dalam masalah penyalurannya ini yang masih memang kalau tidak disalurkan ke lembaga yang benar, itu penyalurannya hanya sebatas untuk konsumtif saja gitu. Memang kalau zakat mal itu memang ada nisabnya sih ya, nisab dan haulnya. Nisab itu artinya takarannya. Ketika kita punya harta secara aturan memang 85 gram emas, kalau sudah disimpan dalam waktu 1 tahun itu artinya haulnya, itu kita tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Tapi ada juga untuk khusus ini karena kita di lingkungan pekerja ya, untuk zakat profesi, ada yang mengkiaskan, ada pendapat yang mengkiaskan itu menyamakan bahwa zakat profesi itu dibayarkan ya seperti kalau panen pertanian. Begitu dapat, ketika dikiaskan 1 kali pendapatan itu, misalnya dalam 1 bulan itu setara 524 kilo beras, itu berarti kita wajib membayar zakat ya. Gitu. Kalau dari sisi penghasilan ya ada namanya zakat penghasilan ya? Iya, zakat penghasilan itu zakat profesi. Zakat profesi itu yang misalnya digajinya 3 juta atau seperti apa begitu, hitungannya gimana? Jadi biar masyarakat tahu. Misalkan hasilnya penghasilan kotor atau bersih? Kotor ya. Jadi kalau penghasilan kotor itu kalau mau memakai mengkiaskan tadi ya yang 524 kg beras itu per bulannya, jadi tinggal dihitung 2,5%-nya seperti itu. Tapi juga zakat mal itu tidak hanya 2,5% semuanya. Ya, biasanya ada, makanya tadi orang identik dengan 2,5%. Misalnya 3 juta, penghasilan saya 3 juta, langsung 2,5 gitu. Iya. Tidak harus ya? Enggak, karena patokannya bukan 2,5%, karena tergantung juga mau zakatnya apa. Zakat pertanian pun ada 2 macam. Kalau misalkan pakai pengairan yang pakai ini ya, harus ada pengairan pakai diesel kayak gitu, itu 5%. Tapi kalau yang tak ada hujan itu malah 10%. Aduh, ini berat sekali nih bahasanya. Iya. Memang ini kalau belajar zakat itu memang cukup panjang dan cukup luas panjang. Ya. Tapi kalau misalnya kita lihat, dari sisi penghasilan saja, Bu. Misalnya kita itu yang lebih mudah ya. Mungkin masyarakat atau ingin tahu juga misalnya dari sisi pendapatan. Misalnya penghasilan berapa, enaknya bagaimana? Ya itu dalam 1 bulan kalau misalkan pendapatannya itu setara 520. Itu loh, menghitung setara itu. Anggap aja misalnya 1 kilo beras 10.000 lah. 10.000 lah, berarti kan 5.240.000 itu dalam 1 bulan. Ketika sudah mencapai itu 5 juta dia wajib langsung. Oke, yang gajinya 5 juta nih ya. Itu berarti semuanya ya, mulai dari gaji pokoknya gaji take home pay ya. Iya, pokoknya dengan sertifikasi dosen juga nggak masuk. Iya, itu harus dimasuk. Oh, jadi serdos tuh kalau dimasuk. Masuk semuanya pokoknya dari di global ya. Ayo, siapa nih yang belum yang sudah dapat serdos? Atau dia misalnya dia juga tunjangan ya, pokoknya tunjangan semuanya total dengan sertifikasi misalnya sudah dapat total di atas 5 juta. Wajib. Yang menariknya di sini itu zakat penghasilan itu bisa mengurangi pajak loh. Dengan cara?
bayar zakatnya harus di lembaga yang memang diakui oleh Kementerian Keuangan gitu. Jadi ada lembaga-lembaga yang memang sudah mendapatkan pengakuan oleh Kementerian Keuangan, di mana ketika kita membayar zakatnya itu bisa langsung otomatis nanti bisa diurus ke kantor pajak untuk bisa dikurangi pajaknya. Wah, jadi pajak dapat, pahala dapat ya? Iya, karena memang sudah ada aturannya. Iya, luar biasa. Tapi ternyata setelah saya berpikir, iya ya, kita itu kan sebagai manusia tuh ada dua kewajiban, sebagai hamba Allah dan sebagai manusia, sebagai warga negara. Jadi memang bayar zakat dulu, baru bisa mengurangi pajak. Yang bikin aturan juga pinter itu, karena memang harus Allah dulu yang yang dinomorsatukan gitu. Ini yang sudah wajib, ini sebenarnya menjadi berita gembira ya, karena ketika memang kewajiban, kalau misalkan mungkin berpikirnya yang penting aman dulu nih bayar pajak misalnya, tapi bagaimana kalau sekarang zakat dulu ya di lembaga resmi, nanti bisa untuk motong. Iya, gitu. Zakat dulu, kemudian nanti bisa diurus ke kantor pajak. Jadi dua-duanya dapat tuh, vertikal horizontal ya bisa. Iya, bisa dapat. Jadi ketika pelaporan SPT pun harus dilaporkan. Jadi memang ada poinnya, bayar zakatnya berapa gitu, ada poinnya. Cuma selama ini tuh kalau pada laporan tuh dinolkan 00, padahal ya zakatnya berapa itu harus dilaporkan itu. Harus dilaporkan ya. Gitu. Ya, semoga ini menjadi sebuah hal yang informasi yang positif ya untuk bayar zakat, bayar zakat dan bayar zakat itu bisa berbarengan ya. Iya. Jadi dengan pemerintah, dengan Allah ya, dengan pemerintah ya, gitu ya. Ya, Bu Amira, kita tadi sudah cerita banyak tentang zakat, NPZ, zakat. Nah, kita mau tanya jawab cepat. Gitu. Karena biasanya di podcast kita itu ada tanya jawab cepat, Bu. Jadi dijawab dengan cepat. Ya. Bu Amira, tapi jawabnya boleh sambil berpikir. Tapi jawab dengan cepat ya. Udah siap, Bu? Ya. Jawab cepat ya. Pertanyaannya, Bu Amira, saya kenal Bu Amira sih dari awal masuk langsung kenal dengan Bu Amira nih. Ya. Pertanyaannya yang pertama adalah, apa yang disukai, keramaian atau sepi? Sepi. Ibu suka yang sepi-sepi? Kalau ramai pusing. Oh, kalau keramaian sepi. Kalau ke mall maksudnya kalau yang padat itu akhirnya kan nggak bisa berpikir jernih, mau milih apa gitu nggak bisa. Tapi saya menemukan beberapa orang yang memang ketika dia di keramaian itu malah pusing. Iya. Jadi saya juga berarti berbalik ya. Kalau saya bukan suka yang ramai, tapi ya ketika keramaian ya biasa saja gitu. Tapi ada yang pusing seperti tadi, ada yang stres gitu. Iya, ramainya maksudnya dalam artian yang benar-benar berjubel kalau. Iya, kayak pasar gitu. Ya kalau padahal ibu deket pasar ya. Kalau ke pasar mah biasa aja, itu udah kewajiban. Tapi kalau misalnya mau dalam lingkungan yang paling disukai adalah yang sepi. Yang sepi, bisa berpikir jernih. Di rumah. Bisa. Ya, memang saya lebih suka di rumah. Pertanyaan kedua, jika anak diterima pendidikan favorit tapi jauh, saya akan mendukung. Selama ini kan anak dekat sekali ya. Alhamdulillah sekarang sudah mondok. Oh, udah jauh, tapi deket ya kalau tidak salah ya. Masih dekat. Tapi kalau jauh misalnya di Jakarta gitu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bahkan di luar negeri pun kalau memang mau enggak apa-apa. Walaupun anak jauh ya akhirnya ya. Yang penting kita tugas orang tua itu cuma 2. Memfasilitasi dan mendoakan. Udah. Walaupun biasanya dalam kondisi dekat ya setiap hari harus melepas yang jauh, ya sudah Allah yang jaga gitu ya. Iya. Wah, sekarang pondok di Brebes. Di Brebes ya. Ya. Kelas berapa Ibu? Baru kelas. Oh baru ya, baru masuk ya. Baru masuk. Iya, pertanyaan selanjutnya, apa yang dipikirkan ketika mendengar kata soto Tegal? Enak dan mengenyangkan. Ibu suka soto. Ibu suka soto Tegal ya? Terus saya kalau nggak suka Bu? Ya karena bukan orang Tegal. Iya, selain orang Tegal tuh, soto Tegal tuh kayak merusak cita rasa soto gak sih? Original soto gitu. Masa? Iya, ada tauconya itu. Jadi rasa sotonya justru itu yang apa ya, kalau bahasanya Pak Hanfan itu regiosentrik. Nah, jadi memang ciri khasnya orang Tegal. Tapi kan kalau di Sumatera ada di daerah Medan ya
yang suka pakai tauco. Tauco. Itu kan, iya. Nah, di sini kan soto gitu. Iya, Kalau kita iya. kan soto ya rasanya biasanya seperti itu ya di beberapa kota, paling tambahannya ini kan tauco itu seperti nyampur dan merusak ya. Jadi saya kurang nyaman sih. Memang ada yang suka, ada saya sih. Tapi beberapa kawan-kawan saya ketika visit atau berkunjung itu mereka banyak yang nggak suka gitu ya. Ya kalau orang yang bukan asli Sekarang Tegal banyak ya nggak suka. banyak yang nggak suka. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya zakat, tentang zakat nih Bu ya. Ini waduh pertanyaan berat nih. Zakat banyak tapi cerita ke orang atau zakat sedikit diem aja? Ada pilihan lain nggak? Enggak. Maunya zakat banyak tapi nggak usah cerita gitu. Ya, Ibu pilih yang mana nih kalau misalnya di posisi itu? Ibu sih mana? Mau yang zakat banyak cerita ke orang atau zakat sedikit aja diem-diem gitu? Saya lebih seneng diam-diam sih ya. Iya. Kan bukannya bercerita itu bisa memotivasi orang. Kalau untuk urusan ini biarlah hanya Allah yang tahu. Tapi cerita orang kan tidak ada yang tahu tujuannya apa. Mungkin untuk memotivasi atau seperti kan karena lagi viral tuh ya, kalau kita lihat di media sosial, dia bercerita itu bukan bercerita verbal saja ya, misalnya di video begitu atau di syuting. Karena persepsi orang kan beda-beda ya. Nah, ketika ibu dihadapkan seperti itu tetap diam-diam, sedikit aja deh diam-diam. Atau bisa di video tapi saya ingin berbagi biar orang itu mengikuti. Kalaupun berbagi itu sebagai transparansi dari MPZ. Bukan dari pribadi. Bukan pribadi. Jadi kalau misalnya dipilih ya tetap diam-diam ya. Tetap diam-diam. Banyak Walaupun diam-diam. Walaupun misalnya biar orang lain tahu dan oke, kita bisa mengedukasi mereka gitu. Saya banyak deh gitu. Tapi Bu setuju nggak sih syuting-syuting begitu? Shoot orang itu yang Kalau zakat yang pribadi saya kurang nyaman ya. Kurang nyaman. Iya. Karena kan persepsi orang kan beda. Ada yang suka, Ada yang suka, ada yang nggak suka gitu. Nah, ya. khawatirnya ketika ada orang terutama di sekitar kita lah. Karena sebenarnya penyaluran zakat itu kan lebih baik yang deket-deket dulu ya. Nah, ternyata kelewatan, terus sakit hati itu. Nah, itu yang paling saya hindarin. Jangan sampai ada yang merasa kok ini nggak dikasih. Apalagi sekarang itu kan orang kan yang dipikir itu bagaimana bisa dapat, tapi tidak berpikir bagaimana saya memberi. Banyak yang seperti itu. Seperti itu ya. Iya. Jadi berbalik ya. Iya. Sekarang ini. Harusnya kan bagaimana kita menunaikan kewajiban baru menerima hak. Kewajibannya itu kewajiban kepada Allah. Jangan selalu menuntut hak. Ya Allah, kenapa rezekinya sedikit? Ya karena kewajiban kita tidak berbagi. Nah, itu sebenarnya. Dan ini mindset ini yang harus diluruskan ya masyarakat bahwa berbagi, menunaikan haknya terlebih dahulu. Ya, Jangan pernah takut berbagi. Iya, jadi lebih ke sering orang tuh menerima. Kalau patah itu bilang lebih banyak orang tangan di bawah ya. Sekarang itu ya. Tapi untuk memberi itu yang. Iya. Karena memang akhir-akhir ini kan juga banyak sekali bantuan-bantuan ya. Itu juga akhirnya ya tidak produktif. Iya, dan saya kurang setuju itu karena akhirnya mengajarkan untuk selalu meminta. Padahal sejelek-jeleknya sedikit-sedikit orang, ada bantuan nggak? Sedikit-sedikit ada bantuan. Nah, itu yang akhirnya mengedukasi masyarakat mana bagiannya. Kalau nggak dapat bagian sakit hati. Nah, itu. Pak ini kayak gitu pilih-pilih padahal ya tidak seperti itu konsepnya. Ya, Bu Amira mungkin ada yang mau disampaikan atau di-share closing podcast kita hari ini. Ya. Terima kasih ya. Jadi bagi Bapak Ibu dosen dan karyawan atau mungkin mahasiswa juga bahkan alumni ya, barangkali ada yang mau jadi donatur. Syukur-syukur donatur tetap ya. Amin, saya amin yang keras ya. Baik, supaya bisa ya berbagi manfaat juga khususnya untuk lingkungan UPS Tegal ini ya, bisa berdonasi melalui mitra pengelola zakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPS Tegal ya. Bisa mau cash, mau potong gaji, potong honor atau bisa transfer juga ke rekening Bank Syariah Mandiri, namanya ada di tulisan itu ya. Tulisan ya. Atau ingin konsultasi boleh ya? Boleh konsultasi dulu, misalkan saya pendapatnya segini-segini berapa. Atau kita cantumkan nomornya Bu Amira deh.
Jadi mau zakat, mau zakat di MPZ atau mau infak, konsultasi boleh ya. Nanti Boleh. kita cantumkan nomornya. Siap. Jadi terbuka untuk Bapak Ibu yang mau berzakat, infak dan sedekah. Sedekah. Ya, jangan khawatir, MPZ transparan dalam hal penyalurannya ya. Insya tentunya. Allah. Terima kasih Bu Amira atas waktunya. Saya bertemu di lain kesempatan karena masih banyak hal yang mungkin perlu kita diskusi nih tentang zakat ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih semuanya dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.